Selamat datang dan salam equilibrium. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara posting dari buku besar ke neraca saldo, studi kasus pada bengkel Daus, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Berikut ini adalah buku besar bengkel Daus. Buku besar ini kita peroleh dari video sebelumnya ya. Jadi video sebelumnya linknya ada di pojok kanan atas, bisa dilihat video sebelumnya. Isi dari buku besar tersebut adalah sebagai berikut. Ada buku besar kas, kemudian buku besar piutang usaha, perlengkapan bengkel, peralatan bengkel, utang usaha, utang bank, modal Daus, prive Daus, pendapatan jasa, kemudian beban gaji, beban listrik, dan beban sewa. Data-data dari buku besar tersebut akan kita posting ke neraca saldo. Neraca saldo sendiri bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah neraca saldo, ada kolom kode akun atau nomor akun, kemudian nama akun, debit dan kredit. Data-data atau saldo dari buku besar tadi akan kita pindahkan ke dalam daftar neraca saldo ini, setiap buku besar yang tadi. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah buku besar kas. Kita lihat ada data buku besar kas. Kita masukkan data-datanya ke dalam kolom neraca saldo. Yang pertama untuk kode akun, kita tuliskan 111. Kemudian untuk nama akun, kita ambil dari nama buku besarnya, yaitu buku besar kas. Jadi nama akunnya kas. Dan saldonya kita lihat saldo paling akhir yaitu 84.500 atau di situ tertulis 84.500 karena dalam ribuan. Jadi kita tulis nilai tersebut ya di sebelah debit, maka kita pindahkan juga di neraca saldo di sebelah debit 84.500. Kita masuk ke buku besar yang selanjutnya. Buku besar yang selanjutnya adalah piutang usaha. Kita masukkan data-datanya. Yang pertama adalah kode akunnya 112. Kemudian nama akunnya piutang usaha. Kemudian kita lihat saldonya juga di sebelah debit 3 juta atau tertulis 3.000. Maka kita pindahkan di sebelah debit pada neraca saldo, nilainya juga sama. Buku besar yang selanjutnya yaitu perlengkapan bengkel. Caranya sama. Kita tuliskan kode akun 113. Kemudian nama akun kita masukkan di situ, perlengkapan bengkel. Dan saldonya, kita lihat saldo paling akhir adalah 9 juta di sebelah debit. Maka itu kita pindahkan juga 9 juta di sebelah debit. Buku besar yang selanjutnya yaitu peralatan bengkel 114. Kita masukkan nilainya. Nama akunnya peralatan bengkel, kita tuliskan. Kemudian saldonya di situ tertulis 30 juta di sebelah debit. Kita pindahkan 30 juta debit. Kita masuk ke buku besar yang selanjutnya. Buku besar yang selanjutnya adalah utang usaha. Caranya sama. Kita masukkan kode akun 211. Kemudian kita masukkan nama akunnya yaitu utang usaha.
Setelah itu kita masukkan nilainya. Kita perhatikan saldonya di situ adalah kredit senilai 7 juta. Maka kita pindahkan juga saldo kredit senilai 7 juta tersebut ke dalam neraca saldo. Jadi kalau saldonya debit, kita pindahkan ke sisi debit. Jika saldonya kredit, kita pindahkan ke sisi kredit. Oke, kita masuk ke buku besar yang selanjutnya, yaitu utang bank. Kita masukkan kode akunnya 212. Nama akun kita tuliskan utang bank. Kemudian saldonya di situ kita lihat saldo kredit 25 juta. Kita pindahkan ke sisi kredit senilai 25 juta. Selanjutnya buku besar modal. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Kode akun 311. Kemudian nama akun kita masukkan modal daus. Lalu nilainya kita lihat di situ sebelah kredit 100 juta. Jadi kita pindahkan ke sisi kredit 100 juta nilainya. Oke, untuk modal daus sudah beres. Kita lanjutkan ke buku besar yang selanjutnya, yaitu Prive daus. Caranya sama. Kita masukkan kode akunnya 312. Nama akunnya kita tuliskan Prive daus. Dan saldonya kita perhatikan di situ saldo debit 2.500.000. Jadi kita pindahkan ke sisi debit juga pada neraca saldo 2.500.000. Oke, selanjutnya kita lihat pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita masukkan nomor akunnya 411. Nama akun pendapatan jasa. Kemudian saldonya kita lihat di sisi kredit senilai 20 juta. Kita pindahkan ke sisi kredit senilai 20 juta. Selanjutnya beban gaji. Kode akun 511. Kemudian nama akun beban gaji. Lalu nilainya kita lihat di sisi debit senilai 4 juta. Kita pindahkan 4 juta. Selanjutnya beban listrik. Kode akun 512. Kemudian nama akun beban listrik. Lalu nilainya kita lihat di saldonya 1 juta di sisi debit. Kita masukkan 1 juta di sisi debit pada neraca saldo. Dan yang selanjutnya adalah beban sewa. Kode akunnya 513. Kemudian nama akunnya adalah beban sewa. Dan saldonya adalah di sisi debit senilai 18 juta. Kita masukkan. Setelah data semua buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo, langkah selanjutnya kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi akan kita jumlahkan berapa sisi debit dan sisi kredit yang ada pada neraca saldo berikut. Kita sama-sama jumlahkan. Untuk sisi debitnya senilai 152 juta.
karena ini dalam ribuan, ditulis 152.000. Kemudian sisi kreditnya sama, 152 juta juga. Sisi debit dan sisi kredit memang harus sama. Jika tidak sama berarti ada kesalahan dalam proses penulisan data yang ada di buku besar, atau salah penulisan di dalam neraca saldo itu sendiri. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bagaimana cara posting dari buku besar ke neraca saldo. Demikian pembahasan mengenai neraca saldo. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.